Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang latar belakang penelitian kualitatif. Nah, kita lanjut ya. Ini ada yang pertama, A membahas mengenai latar belakang dalam penelitian kualitatif. Di sini juga ada pengertian latar belakang ya. Jadi, latar belakang dalam penelitian kualitatif merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan konteks, fenomena, dan juga alasan ilmiah dilakukannya suatu penelitian. Jadi, latar belakang itu bagian awal dalam penelitian yang menjelaskan kenapa peneliti perlu dilakukan, gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif ini juga, latar belakang itu nggak hanya menjelaskan suatu masalah, tapi juga menggambarkan kondisi nyata atau fenomena yang terjadi di masyarakat secara lebih mendalam. Terus kita lanjut, ada juga fungsi latar belakang. Ada 5 fungsi latar belakang. Yang pertama, menjelaskan konteks penelitian. Nah, latar belakang ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena, situasi, dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Jadi, memberikan gambaran mengenai kondisi atau situasi yang sedang diteliti. Misal nih, kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau di lingkungan. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya untuk supaya tuh pembaca dapat memahami keadaan yang melatar belakangin penelitian. Jadi biar orang-orang yang membaca itu paham gitu, latar belakang ini tuh untuk apa sih, kenapa harus ada latar belakang gitu. Terus ada juga mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi salah satu fungsi utama latar belakang ini juga itu mengidentifikasi masalah yang muncul dari fenomena yang diamati. Jadi kayak menjelaskan masalah yang ditemukan dari hasil pengamatan, sehingga peneliti ini mengetahui apa yang harus diteliti gitu. Manfaatnya itu untuk apa? Untuk menentukan fokus peneliti agar nggak terlalu luas gitu. Terus ada juga menunjukkan relevansi dan urgensi penelitian. Yang dimana ini tuh menjelaskan kenapa sih peneliti ini sangat penting dilakukan dan manfaatnya itu apa yang akan diperoleh oleh si peneliti itu gitu. Relevan nggak sama di masyarakat gitu. Terus membantu merumuskan pertanyaan peneliti. Nah, informasi yang diperoleh dari latar belakang ini yang berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, fokus dan sesuai dengan fenomena yang diamati. Jadi, pertanyaan-pertanyaannya ini fokus dengan judul yang ingin kita angkat. Jangan sampai kita nanyain di luar dari konteks judul yang kita mau bahas. Terus lanjut ke menjadi dasar kerangka teori atau konsep. Jadi selain menggambarkan fenomena dan juga masalah, di latar belakang ini juga biasanya menyertakan tinjauan literatur atau teori yang relevan. Jadi latar belakang ini tuh kayak memuat suatu teori atau penelitian yang terdahulu sebagai landasan peneliti, sebagai gagasan atau yang penguatnya gitulah. Terus ada juga jenis-jenis latar belakang di penelitian kualitatif. Ada latar belakang yang tadi, latar belakang teoritis ini berfokus pada dasar-dasar konsep atau teori yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Jadi tujuannya itu memberikan dasar ilmiah sebelum penelitian ini dilakukan. Lanjut ke latar belakang praktis. Nah, latar belakang praktis ini berfokus pada permasalahan nyata yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berangkat dari masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau organisasi. Kayak tujuannya ini untuk menunjukkan kalau masalahnya itu benar-benar terjadi di lapangan. Relevan lah di lapangan itu yang mau kita terjunkan. Terus ada juga latar belakang konseptual. Ini berisi penjelasan mengenai konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian serta hubungan antar konsep tersebut. Jadi menjelaskan konsep-konsep penting yang digunakan dalam peneliti. Misalnya, pengalaman. Misalnya interaksi sosial. Jadi tujuan itu agar orang yang membaca suatu penelitian itu dapat memahami konsep yang digunakan dari peneliti itu apa. Latar belakang empiris, yang dimana ini berisi hasil penelitian terdahulu atau data empiris yang relevan. Jadi disusun berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau fakta yang ada di lapangan. Latar belakang kontekstual. Nah, latar belakang kontekstual ini menjelaskan kondisi atau situasi tertentu yang mempengaruhi munculnya suatu fenomena tersebut gitu. Misalnya nih di zaman sekarang yang paling fenomena yang paling banyak diperbincangkan orang-orang itu gak jauh-jauh yang namanya perkembangan teknologi. Jadi menjelaskan kondisi di zaman sekarang itu mengenai perkembangan teknologi itu apa. Terus lanjut ada juga cara menyusun laporan penelitian. Yang pertama itu ada menentukan topik penelitian. Jadi harus pilih topik yang benar-benar menarik agar orang-orang tuh kayak penasaran, kayaknya judul yang mau yang diteliti sama orang ini menarik untuk kita baca deh gitu. Kayak harus menarik, harus juga bermanfaat. Jadi walaupun menarik, ini juga bermanfaat untuk banyak orang gitu. Terus ada juga mengidentifikasikan masalah peneliti. Nah, setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan masalah peneliti yang akan dikaji. Jadi cari masalah-masalah dari judul yang mau kita angkat itu apa. Cari masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi nggak sembarang aja kita observasi nanti gitu. Kayak terus mengkaji literatur atau penelitian terdahulu. Jadi dalam menyusun latar belakang penelitian, peneliti ini perlu melakukan kajian literatur atau menelaah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dipilih. Jadi membaca jurnal atau penelitian sebelumnya agar memperkuat lagi yang mau kita bahas. Tujuannya itu
mengetahui hasil penelitian sebelumnya. Jadi terus juga menemukan research gap yang dimana celah penelitiannya. Terus ada juga mengumpulkan data awal atau fakta lapangan. Cara lain untuk menyusun latar belakang itu adalah dengan mengumpulkan data awal atau fakta yang terjadi di lapangan. Kayak kita lakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lanjut menjelaskan pentingnya penelitian. Jadi kayak langkah terakhir dalam menyusun latar belakang ini adalah menjelaskan urgensi atau pentingnya penelitian dilakukan. Pentingnya, kenapa sih kita ngangkat ini? Penting nggak sih kalau kita membahas mengenai ini, kita bahas di latar belakang. Terus ada juga mengenai identifikasi masalah atau urgensi penelitian kualitatif. Yang pertama, mengamati fenomena nyata yang ada di lapangan. Nah, peneliti ini mengamati fenomena yang menarik untuk diteliti. Nggak sembarangan orang aja. Terus mengumpulkan data pendahuluan. Nah, setelah fenomena ini diamati, identifikasi masalah ini dilanjutkan dengan mengumpulkan data pendahuluan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok gitu. Terus ada juga menentukan gap kesenjangan pengetahuan. Jadi identifikasi masalah juga melibatkan menentukan gap atau celah pengetahuan dari studi atau teori yang sudah ada. Mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya itu apa? Mencari kekurangan, kalau misalnya udah ada dapat kekurangannya ini apa? Kekurangan itu dalam artian kurang menanyakan terkait ini tuh tentang apa. Baru kita sempurnakan lagi di wawancara yang mau kita angkat gitu. Terus menyusun pernyataan masalah lintas konteks, yang dimana masalah itu kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ada juga menghubungkan masalah dengan tujuan penelitian. Kayak rumusan masalah itu harus sesuai dengan tujuan penelitian agar penelitian itu menjadi terarah gitu. Nah, lanjut ke perbedaan latar belakang kualitatif dan juga kuantitatif. Yang dapat saya jelaskan sebelumnya itu, kualitatif itu perbedaannya di awal masalah. Kalau misalnya awal masalah dalam penelitian kualitatif itu latar belakang disusun dengan berangkat dari fenomena yang belum sepenuhnya dipahami dan masih memerlukan pendalaman lagi gitu. Terus ada juga dasar penyusunan latar belakang. Dalam penelitian kualitatif ini lebih menekankan ke hasil eksplorasi awal atau seperti observasi, wawancara, dan juga pengalaman empirisnya. Terus bedanya tuh ke tujuan penulis juga. Tujuan penulis latar belakang dalam penelitian kualitatif itu untuk memahami fenomena secara mendalam, termasuk makna, proses, dan juga pengalaman yang terjadi. Ada juga nih pola penyusunan latar belakang. Nah, pola penyusunan latar belakang kualitatif ini bersifat naratif dan mengalir. Jadi mengalir gitu cerita-cerita yang pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas itu mengalir dari narasumber nanti, yang membahas dari awal sampai akhir. Terus ada juga pendekatan penulisan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan latar belakang kualitatif adalah induktif, yang dimana dimulai dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Ada juga nih kuantitatif. Kalau kuantitatif ini awal masalahnya itu disusun dari masalah yang sudah jelas, spesifik, dan dapat diukur. Terus dasar penyusunan latar belakang juga bertumpu pada teori, konsep, serta data empiris yang relevan. Kalau tujuan penulis ini untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel, kayak perbandingan gitu. Terus ada juga pola penyusunan latar belakang ini dimulai dari menjelaskan umum secara teori atau fenomena global, kemudian dipersempit lagi, difokuskan lagi ke masalah yang lebih spesifik yang mau kita bahas. Nah, ada juga pendekatan penulis, yang dimana pendekatan yang digunakan dalam penyusunan latar belakang kuantitatif adalah deduktif, yaitu dimulai dari teori atau konsep umum, kemudian diarahkan pada kondisi khusus yang ada di lapangan. Terus kita lanjut ke F, pengertian rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam. Nah, ada juga nih cara menyusun rumusan masalah. Yang pertama caranya itu memahami fenomena dengan eksplorasi awal. Jadi, mengamati dan juga mengeksplor masalah yang terdahulu. Terus menentukan fokus penelitian. Jadi, memilih bagian masalah yang paling penting supaya penelitian ini tidak terlalu luas. Ada juga nih merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan terbuka. Kayak bagaimana, kenapa, terus makna gitu, apa maknanya gitu. Terus menyusun rumusan masalah. Nah, rumusan masalah utama kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub rumusan masalah. Terus ada juga menyesuaikan rumusan masalah dengan pendekatan metodologis, di mana langkah terakhir ini adalah menyesuaikan rumusan masalah dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Jadi nggak sembarangan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, ada data pada penelitian kualitatif. Kita lanjut, ada definisi data, definisi subjek, dan definisi objek penelitian. Nah, definisi data penelitian. Lexi J. Meluang menjelaskan bahwa data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jadi, data ini merupakan semua informasi atau fakta yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab suatu rumusan masalah dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini juga, data nggak berupa dengan angka, tapi lebih banyak kayak kata-kata, hasil wawancara, hasil pengamatan, dan juga dokumentasi. Gitu, lebih ke kualitatif itu lebih ke seperti itu, wawancara. Terus ada juga nih, definisi subjek penelitian. Nah, subjek adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Nah, subjek ini sering disebut narasumber, partisipan, bahkan informan. Nah, subjek ini dipilih karena dianggap paling mengetahui masalah yang sedang diteliti, bukan karena jumlahnya yang banyak.
Terus ada juga nih definisi objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu fenomena, peristiwa, atau gejala sosial yang menjadi fokus kajiannya. Jadi objek penelitian ini fenomena atau masalah yang diteliti, bukan orangnya gitu. Terus ada juga nih jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa. Yang pertama ada data verbal. Data verbal itu adalah data berupa kata-kata. Kayak sumbernya itu kayak wawancara, percakapan, atau catatan yang ada di lapangan. Nah, jadi data ini tuh digunakan untuk mengetahui suatu pendapat, pengalaman, perasaan, atau bahkan persepsi informannya. Informan itu orang yang kita wawancarain, narasumber lah istilahnya. Terus ada juga data visual. Nah, data visual ini adalah data yang berbentuk foto, video, gambar, atau juga simbol. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk memperkuat hasil penelitian. Jadi, agar orang-orang tuh nggak menganggap bahwa kita itu nggak buat-buat gitu loh. Jadi, harus adanya foto dokumentasi. Bukan ngasal-ngasal kita neliti aja gitu. Terus ada juga data dokumen. Data dokumen itu yang dimana data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti arsipan, laporan, buku, jurnal, maupun catatan resmi lainnya. Jadi, data dokumen itu kayak mencatat apa-apa aja yang dijawab oleh narasumber gitu. Fokusnya untuk apa? Untuk supaya kalau misalnya kita mau buat ini jurnal atau suatu penelitian, itu tuh agar melengkapi data lah, biar kita ini nggak lupa jawaban-jawaban apa aja sih yang mereka jawab dari pertanyaan kita itu gitu. Jadi nggak sembarangan. Terus lanjut ke sumber data primer dan sekunder. Kalau primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Cara memperolehnya itu wawancara seperti tadi saya bilang. Kelebihannya itu supaya lebih akurat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia, kayak misalnya jurnal, buku, atau laporan-laporan yang sudah diteliti oleh orang lain gitu. Terus mudah diperoleh juga jangkauannya, diperolehnya tuh kayak bisa dicari di internet gitu. Terus ada juga nih perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif ini ciri-cirinya tuh berupa kata-kata. Terus bersifat deskriptif, mengutamakan makna, analisisnya juga jelas, dan juga bertujuan untuk memahami suatu fenomena. Nah, terus kalau misalnya kuantitatif ini, dia berupa angka, dapat dihitung, kayak perbedaan pertama dengan yang kedua dapat dihitung, perbedaannya lebih banyak mana gitu. Menggunakan statistik, jadi nggak asal-asalan, bertujuan untuk menguji hipotesis. Jadi kayak pertanyaan itu apakah berapa banyak data dari satu dengan yang dua, itulah pokoknya. Terus ada juga evaluasi. Validitas dan juga reliabilitas data kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, validitas itu berarti memastikan kalau data ini benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, sehingga data penelitian itu dapat dipercaya oleh banyak orang. Ini ada salah satunya itu ada credibility, yang dimana data yang diperoleh dapat dipercaya. Cara meningkatkannya itu kayak perpanjangan pengamatan, dapat meningkatkan kepercayaan data. Jadi kembali ke lapangan untuk memastikan datanya itu benar apa asal-asalan. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Jadi mengamati dengan teliti dan benar-benar atau bisa membandingkan dengan berbagai referensi juga, bukan hanya satu pihak aja. Ada juga triangulasi. Triangulasi ini ada beberapa bagian. Triangulasi sumber yang dimana dia itu dapat membandingkan data dari beberapa informan. Terus kalau triangulasi teknik, ini tuh menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kalau triangulasi waktu, ini tuh kayak mengumpulkan data pada waktu-waktu yang berbeda. Nah, terus ada juga nih analisis kasus negatif, yang dimana melakukan analisis kasus negatif berarti penelitian mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jadi mencari data yang bertentangan agar hasil penelitiannya itu lebih objektif. Ada juga menggunakan bahan referensi. Nah, melampirkan foto atau dokumentasi sebagai bukti bahwa kita itu pernah neliti di tempat atau di tempat perusahaan itu gitu. Terus member check, yang dimana meminta informan memeriksa kembali hasil wawancara agar sesuai dengan yang mereka maksud. Terus ada juga nih transferability. Transferability itu merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi berarti transferability itu hasil penelitian dijelaskan secara rinci sehingga pembaca dapat menilai apakah hasil tersebut dapat diterapkan pada situasi lain apa beda gitu. Terus ada juga dependability. Nah, berarti proses penelitian ini dilakukan secara konsisten dan dapat diaudit. Kalau lanjut confirmability atau kepastian dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas. Jadi hasil penelitian ini benar-benar berasal dari data, bukan dari pendapat pribadi suatu orang yang meneliti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikut. Baik, di sini kita lanjut ke pembahasan mengenai metode keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan. Di sini ada definisi keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut KBBI, kata absah ini diartikan sebagai sah, benar, atau dapat dipercaya. Berdasarkan pengertian tersebut, keabsahan data dalam penelitian dapat kita pahamin sebagai kondisi data yang benar, sesuai fakta, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, keabsahan data ini adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh penelitian ini benar, sesuai fakta, dan mudah dipercaya oleh orang banyak, gitu, nggak ngasal-ngasalan. Kita lanjut ke jenis metode keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Ini ada credibility, yang dimana
merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, kredibilitas ini tingkat kepercayaan terhadap data penelitian. Data ini dikatakan kredibel apabila sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi nggak ngasal-ngasalan si peneliti ini melakukan suatu penelitian. Nah, kita lanjut ke transferability, yang dimana teknik pengujian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Nah, transferability ini kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan pada situasi atau tempat lain yang mempunyai karakteristik yang serupa. Terus ada juga dependabilitas, yang dimana dependabilitas ini sering disamakan dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dependability itu berkaitan dengan konsistensi proses suatu penelitian. Nah, penelitian ini dianggap baik kalau seluruh tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan dapat diperiksa kembali kebenarannya. Terus ada juga confirmability. Confirmability itu kayak kepastian. Pengujian objektivitas penelitian. Jadi hasil penelitian ini harus berasal dari data atau fakta yang ditemukan di lapangan. Ada juga konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Nah, definisi validitas dalam penelitian kualitatif ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dan juga ketepatan data dalam proses penelitian. Jadi, validitas adalah ketepatan data dalam suatu penelitian. Nah, data ini dikatakan valid apabila data yang dilaporkan peneliti sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Terus, kita lanjut ke reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Jadi, reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, reliabilitas ini menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan secara teratur dan hasilnya itu mudah dipercaya. Terus kita lanjut, hubungan antara validitas dan reliabilitasnya apa sih? Hubungannya ini saling berkaitan dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Kalau validitas ini menekankan kebenaran data, kalau reliabilitas ini menekankan konsistensi dalam suatu proses penelitian. Terus ada juga nih teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif. Nah, triangulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, maupun waktu sebagai perbandingan data. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas data agar hasil penelitiannya itu lebih valid atau dapat dipercaya. Ini di sini ada triangulasi sumber, membandingkan data dari beberapa informasi yang berbeda untuk melihat kesesuaian informasi. Jadi triangulasi sumber ini maksudnya tuh kayak antara atasan, teman maupun bawahan ini tuh kalau misalnya diwawancarain itu tuh sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi bukan hanya satu pihak aja kita wawancarainya, tapi beberapa pihak agar kita mengetahui fakta yang ada di lapangan itu sesuai dengan wawancara narasumber yang pertama apa bukan gitu. Terus kita lanjut ke triangulasi teknik. Nah, menggunakan beberapa metode mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terhadap sumber yang sama. Jadi triangulasi teknik itu kayak pertama kita harus melakukan yang namanya kayak kita tuh harus wawancara terkait dengan apa yang mau kita tindak lanjut. Terus observasi, kalau misalnya ini kita observasi apakah benar apa enggak. Terus dokumentasi itu agar fakta gitu loh, bukti kalau kita melakukan yang namanya penelitian di perusahaan itu. Terus triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu ini dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda seperti pagi, siang maupun sore hari. Perbedaan waktu dapat mempengaruhi kondisi informan dalam memberikan jawaban penelitian. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian atau wawancara itu tuh lebih baik di pagi hari karena masih fresh gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terus lanjut ke member checking dan audit trial. Nah, member checking itu adalah proses pengecekan kembali data penelitian kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat peneliti ini sudah sesuai dengan fakta yang di lapangan atau belum. Terus manfaat member check ini tuh untuk mengurangi kesalahan penafsiran, meningkatkan kredibilitas peneliti, dan memastikan datanya itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh wawancara apa bukan. Terus tantangannya itu ada, tidak semua informan memiliki waktu atau kesediaan untuk meninjau kembali hasil wawancara. Jadi informan itu sulit dihubungin. Biasanya tuh tantangannya tuh mengubah jawaban. Jadi misalnya nih, minggu pertama saya mau wawancara ini, terus agar saya ingin lebih akurat lagi, saya ingin wawancarain lagi di minggu kedua, tapi jawaban yang pertama dan kedua itu kadang berbeda gitu, nggak sesuai dengan yang awal. Adanya perbedaan pemahaman antara peneliti dan juga informan, ini tantangannya. Terus ada audit trial. Audit trial itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Nah, mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan. Terus ada juga manfaat audit trial. Manfaatnya itu ada banyak: meningkatkan kredibilitas penelitian, memastikan validitas data, menafsirkan replikasi dan evaluasi ulang. Terus ada juga menjadi sarana refleksi dan pengembangan diri peneliti. Ada juga nih tantangan-tantangannya seperti jumlah data yang banyak dan kompleks. Ada juga resiko kebocoran informasi data pribadi. Ada juga interpretasi yang sangat berbeda-beda gitu. Terus yang terakhir ada peningkatan kredibilitas dan dependabilitas penelitian. Nah,
peningkatan kredibilitas ini beberapa caranya, yaitu yang pertama, perpanjangan pengamatan. Nah, penelitian ini memperlama waktu penelitian agar memperoleh data yang lebih lengkap. Terus peningkatan ketekunan, yang dimana peneliti ini melakukan pengamatan secara teliti dan berulang agar datanya itu lebih akurat. Ada juga triangulasi. Itu tuh membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan juga waktu. Diskusi teman sejawat, yang dimana peneliti ini berdiskusi dengan rekan atau ahli untuk mendapatkan masukan terhadap hasil penelitian yang dia buat. Ada juga nih analisis kasus negatif, yang dimana mencari data yang berbeda dengan temuan utama untuk memperkuat hasil suatu penelitian. Nah, member check ini adalah proses pengecekan kembali atau mengonfirmasikan kembali hasil penelitian kepada informan. Terus ada debentabilitas penelitian. Debentabilitas penelitian ini berkaitan dengan konsistensi seluruh proses penelitian. Jadi penelitian ini dikatakan dependable apabila semua tahapan penelitian itu dilakukan secara jelas, terdokumentasi, dan dapat diperiksa kembali nantinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai desain penelitian naratif dan juga studi kepustakaan serta penerapannya dalam kajian perbankan syariah. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya. Nah, definisi dari penelitian naratif. Penelitian naratif ini adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang melalui cerita yang disampaikan oleh orang tersebut. Jadi, penelitian ini nggak mencari angka, tapi berusaha mengetahui makna di balik pengalaman hidup seseorang. Terus ada juga nih karakteristik utama penelitian naratif. Ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu fokus pada pengalaman individu, yang dimana penelitian ini hanya meneliti satu atau beberapa orang yang mempunyai pengalaman khusus sesuai dengan topik yang dibahas oleh si peneliti. Terus yang kedua, menggunakan wawancara lebih mendalam sebagai mode pengumpulan data utama. Nah, jadi teknik utama yang digunakannya itu adalah wawancara terbuka, sehingga narasumber itu bebas untuk mengekspresikan atau menceritakan pengalamannya secara lengkap. Terus ada juga nih penuturan cerita yang bersifat kronologis dan temporal sesuai dengan urutan waktu. Nah, cerita ini disusun sesuai urutan waktu, mulai dari awal sampai akhir kejadian, sehingga yang lain tuh mudah dipahamin. Ada juga nih penekanan pada hubungan yang kolaboratif antara peneliti dan juga partisipan. Nah, jadi peneliti ini harus membangun rasa percaya supaya narasumber tuh merasa nyaman saat bercerita dengan dia. Nah, terus ada juga nih pengakuan terhadap posisi peneliti dalam proses interpretasi makna. Jadi peneliti ini nggak hanya menulis apa yang didengar, tapi juga menjelaskan makna dari pengalaman tersebut berdasarkan teori dan konteks sosialnya. Terus ada juga prosedur teknik pengumpulan data. Ada beberapa bagiannya. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya itu bisa lagi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, wawancara lebih mendalam. Nah, jadi teknik utama nih, karena peneliti ini memberikan pertanyaan terbuka sehingga narasumber itu dapat menceritakan pengalamannya itu secara bebas. Terus ada juga cerita tertulis, yang dimana peneliti ini dapat menggunakan buku harian, surat, atau catatan pribadi sebagai sumber informasi. Observasi ini kayak peneliti ini mengamati langsung perilaku atau aktivitas dari narasumber agar lebih memahami kondisi yang sebenarnya gitu. Terus ada juga artefak, yang dimana artefak itu adalah benda-benda yang memiliki hubungan dengan pengalaman seseorang, misalnya foto, piagam, atau benda-benda kenangan lainnya. Nah, ada juga nih riwayat hidup. Riwayat hidup ini adalah peneliti itu menggali lagi perjalanan hidup seseorang dari masa lalu sampai sekarang untuk mengetahui titik penting yang mengubah kehidupannya itu. Nah, ada juga nih metode analisis data. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis naratif. Analisis naratif ini tuh kayak semua cerita dari berbagai sumber ini digabungkan menjadi satu cerita yang sangat utuh. Terus kalau restoring ini kayak peneliti menyusun kembali cerita berdasarkan urutan waktu sehingga lebih jelas lagi. Kalau analisis tematik ini kayak peneliti mencari tema-tema yang sering muncul dalam cerita, kayak kepercayaan, kepuasan, dan juga kesulitan menggunakan layanan. Terus ada juga nih interpretasi makna pengalaman. Jadi tahap terakhir ini menjelaskan makna dari pengalaman tersebut dan menghubungkan dengan teori atau kondisi sosial. Nah, lanjut, ada juga penerapan penelitian naratif dalam perbankan. Ada banyak urgensi pendekatan kualitatif dalam perbankan, ada implementasinya di dalam perbankan, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke poin B, yaitu desain studi kepustakaan. Nah, desain studi kepustakaan, pengertiannya itu studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan berbagai sumber tertulis sebagai data utamanya. Nah, sumbernya itu berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lainnya. Terus kita lanjut ke karakteristiknya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu penelitian berhadapan langsung dengan teks. Jadi peneliti ini bekerja menggunakan buku, jurnal, atau dokumen. Kalau data pustaka bersifat siap pakai itu kayak data ini nggak perlu dikumpulkan melalui wawancara karena sudah tersedia dalam berbagai literatur. Nah, terus lanjut lagi C, yaitu data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder yang telah tersaring oleh nilai ilmiah. Jadi misalnya kayak jurnal, buku, hasil penelitian, dan laporan-laporan resmi itu. Nah, terus ada juga nih kondisi data pustaka tidak dibatasi, yang dimana peneliti ini dapat menggunakan sumber dari negara lain, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga dapat diakses gitu. Terus ada juga nih prosedur teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Nah, ada beberapa. Yang pertama, teknik pengumpulan data dibagi lagi, ada studi dokumen. Studi dokumen itu mengumpulkan berbagai buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Terus kalau penelusuran literatur itu
mencari sumber yang benar-benar sesuai dengan topik yang kita bahas. Terus ada juga nih teknik pencatatan. Nah, mencatat informasi penting dari setiap sumbernya. Terus ada juga teknik dokumentasi. Nah, ini tuh menyimpan seluruh referensi menggunakan aplikasi seperti Mendeley atau Zotero agar mudah kembali digunakan. Terus ada juga nih klasifikasi data. Jadi dia mengelompokkan sumber berdasarkan tema penelitian sehingga lebih mudah dianalisis lagi. Ada juga nih analisis data. Analisis data yang pertama, analisis isi. Ini menjelaskan isi teori atau pendapat para ahli secara sistematis. Kalau analisis deskriptif, ini membandingkan pendapat beberapa ahli untuk melihat persamaan atau juga perbedaan. Kalau analisis komparatif, ini lebih ke menggabungkan berbagai teori menjadi satu kesimpulan atau kerangka teori baru. Terus kalau literatur yang ini. Terus lanjut ke penerapan studi kasus. Itu ada banyak, ada implementasi studi kepustakaan, pendekatan integratif, dan juga lainnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita lanjut ke pembahasan mengenai desain penelitian studi kasus dan fenomenologi dalam riset kualitatif, konsep, karakteristik, dan implementasi pada perbankan syariah. Kita masuk ke pembahasan mengenai bab 2. Mengenai bab 2, dia itu di sini ada definisi penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks kehidupan yang nyata. Jadi penelitian studi kasus ini salah satu desain penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari suatu kasus secara lebih mendalam dari kondisi yang ada di lapangan tersebut. Kasus ini tuh dapat berupa bukan berupa seseorang, kelompok, bahkan suatu organisasi gitu. Terus ada juga ruang lingkup penelitian studi kasus. Nah, ruang lingkupnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama, fokus pada kasus tertentu. Jadi, penelitian studi kasus kualitatif ini biasanya terbatas pada satu atau beberapa kasus spesifik yang dianggap unik. Jadi, penelitian ini hanya fokus pada satu kasus atau beberapa kasus yang dianggap penting, sehingga dapat dipelajari secara lebih rinci. Terus ada juga nih pemahaman kontekstual, yang dimana studi kasus kualitatif ini menekankan pentingnya memahami fenomena dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, atau bahkan organisasi yang spesifik. Jadi, kasus yang ini dipahamin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, misalnya yang ada di fakta di lapangan lingkungan, yang ada di lingkungan, budaya, ekonomi, maupun organisasi. Jadi artinya tuh penelitian tidak hanya melihat masalahnya aja, tapi juga memperhatikan keadaan yang ada di sekitarnya. Terus ada beragam sumber data. Nah, beragam sumber datanya ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumen arsip, atau materi visual gitu. Terus ada juga analisis mendalam tentang proses dan juga pengalaman. Jadi analisis yang lebih mendalam itu kayak yang dianalisis bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga proses, pengalaman, interaksi, atau bahkan penyebab suatu kejadian. Terus ada juga fleksibilitas desain penelitian. Nah, studi kasus kualitatif ini bersifat fleksibel dalam metode pengumpulan dan juga analisis data, menyesuaikan dengan dinamika kasus dan perubahan konteks yang terjadi selama penelitian. Jadi, jika selama penelitian ini ditemukan fakta yang baru, peneliti ini dapat menyesuaikan teknik pengumpulan maupun analisis datanya. Ada juga nih karakteristik bagian-bagiannya itu bersifat mendalam, yang dimana penelitian ini dilakukan secara lebih merinci lagi sampai benar-benar memahami kasus yang kita teliti itu. Terus berfokus pada kasus yang terbatas, yang dimana kasus ini mempunyai batas waktu, tempat, maupun subjek penelitian, sehingga penelitian ini tetap fokus pada objek yang mau kita teliti. Terus kontekstual, yang dimana fenomena dalam studi kasus ya dipahamin dalam konteks kehidupan nyata dan nggak dipisahkan dari lingkungan tempat kejadian. Jadi kasus ini mempunyai batas jadi kasus ini tuh selalu dipahami sesuai lingkungan nyata tempat fenomena yang terjadi itu. Terus ada juga menggunakan berbagai sumber data. Nah, jadi penelitian ini menggabungkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan arsipan agar data lebih akurat. Terus menjawab pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Nah, penelitian itu lebih fokus menjelaskan suatu proses dan penyebab suatu fenomenanya. Ada juga nih bersifat deskriptif dan juga interpretatif. Nah, ini tuh bersifat deskriptif yang dimana hasil penelitian ini disusun dalam bentuk narasi, kayak menjelaskan dari awal hingga akhir dari narasumber tersebut. Terus ada juga nih metodologi penelitian studi kasus kualitatif. Ada beberapa bagian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, terus nih wawancara, terus juga ada observasi dan juga dokumentasi. Terus ada juga mengenai desain dan juga ada kita bahas mengenai desain penelitian fenomenologi. Nah, desain penelitian fenomenologi itu adalah rancangan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna pengalaman hidup. Jadi, fenomenologi itu penelitian yang kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena. Nah, terus ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ada beberapa bagian. Yang pertama, pengalaman hidup. Nah, pengalaman itu hidup. Jadi, penelitian ini berfokus pada pengalaman nyata yang ada di lapangan. Terus makna subjektif, yang dimana setiap orang itu mempunyai pengalamannya dan penafsiran yang berbeda-beda, walaupun pengalaman kejadian itu sama, tapi narasinya yang berbeda mungkin. Terus esensi pengalaman. Nah, peneliti mencari inti atau makna yang sama dari berbagai pengalaman partisipan tersebut. Terus ada juga dari kesadaran dan refleksi.
Nah, fenomenologi ini mengkaji pengalaman bagaimana disadari dan dipahami oleh individu. Jadi, partisipan ini diminta menceritakan sekaligus merefleksikan pengalaman yang pernah dialamin oleh narasumber tersebut. Ada juga konteks pengalaman. Nah, pengalaman individu tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan juga situasi tertentu. Jadi, pengalaman ini dipahami sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Terus ada juga proses analisis tematik. Nah, peneliti ini mengelompokkan pengalaman menjadi beberapa tema untuk menemukan makna-makna yang sama. Terus ada juga nih karakteristik desain penelitian fenomenologi. Nah, karakteristiknya ini biasa meliputi kayak fokusnya pada pengalaman hidup, terus mencari atau menggali makna inti, ada juga partisipan dipilih secara purposif, ada juga data dikumpulkan melalui wawancara yang lebih mendalam, dan juga analisis datanya itu bersifat deskriptif dan juga tematik. Nah, menghasilkan deskripsi mendalam dan juga narasi. Jumlahnya yang partisipan relatif dengan kecil, dan juga banyak lagi. Terus ada juga metodologi desain penelitian fenomenologi. Nah, ini teknik-tekniknya itu seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga catatan-catatan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Saya lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke metode atau teknik pengumpulan data kualitatif. Kita lanjut ke pembahasan bab 2, yaitu definisi instrumen pengumpulan data. Nah, secara umum, instrumen penelitian ini dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi, instrumen pengumpulan data ini adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif ini juga, alat yang paling utama bukan kuesioner atau lembar observasi, tapi peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti ini berperan langsung untuk mencari data melalui wawancara, observasi, dan juga berbagai teknik lainnya. Terus lanjut ke jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua, ada data primer dan ada data sekunder yang di bawah. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu orang yang menjadi objek suatu penelitian. Artinya peneliti ini mendapatkan data langsung dari lapangan, bukan dari buku atau bahkan internet. Nah, dilakukan dengan cara apa? Dengan cara wawancara. Alat-alatnya tuh dengan cara wawancara. Nah, jadi wawancara ini tuh kegiatan bertanya langsung kepada narasumber untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan. Terus ada juga wawancaranya itu terbagi lagi. Ada wawancara terstruktur. Nah, wawancara struktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis atau jelas. Jadi, wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari. Bukan spontan gitu aja. Terus biar terstruktur. Kalau wawancara tidak terstruktur, ini tuh teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya lebih fleksibel dan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang baku. Jadi wawancaranya itu lebih seperti percakapan biasa, pertanyaan-pertanyaan biasa antara antara narasumber dan juga si penelitian. Terus kita lanjut ke ini perbedaannya. Kalau misalnya wawancara terstruktur, ini pertanyaannya tuh sudah dipersiapkan. Kalau tidak terstruktur, pertanyaannya itu nggak disiapkan, kayak fleksibel, jalan aja gitu. Nah, terus lebih ke semua responden ini mendapatkan pertanyaan yang sama, bukan hanya berbeda tapi sama aja. Narasumber pertama, kedua, ketiga itu pertanyaannya sama. Kalau tidak terstruktur, ini tuh pertanyaannya menyesuaikan jawaban yang yang dijawab oleh si narasumber. Kalau ini mudah dianalisis, tapi kalau wawancara tidak terstruktur, ini datanya itu lebih mendalam lagi gitu. Terus ada juga nih observasi. Nah, observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, perilaku, aktivitas, maupun peristiwa. Jadi, observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung keadaan atau aktivitas yang diteliti oleh si peneliti tersebut. Ada observasi partisipatif, di mana metode penelitian ini nggak hanya hadir sebagai pengamat, tapi juga terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial. Jadi, peneliti ini juga ikut terlibat dalam kegiatan yang diamatin. Tapi kalau observasi non partisipatif itu kayak peneliti ini hanya mengamati tanpa ikut campur dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, terus ada juga eksperimen. Yang paling bawah ada eksperimen yang dimana cara peneliti untuk melihat pengaruh suatu perlakuan terhadap seseorang atau suatu kondisi. Jadi, dalam penelitian kualitatif ini, eksperimen digunakan untuk mengetahui pengalaman atau tanggapan peserta setelah diberikan suatu pertanyaan. Terus lanjut, ada focus group discussion atau FGD. Nah, jadi FGD ini adalah diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator untuk membahas suatu topik yang ditentukan. Tujuannya itu agar peneliti mendapatkan berbagai pendapat dari beberapa orang sekaligus. Ada juga nih, ada data sekunder. Data sekunder itu data yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku jurnal, laporan penelitian. Jadi, data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti di internet gitu. Terus ada dokumen dan arsip. Nah, dokumen dan arsip itu adalah berbagai catatan atau berkas yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi kalau misalnya narasumber jawab pertanyaan dari si peneliti, kita itu harus mencatat. Nah, nanti dijadikan arsip atau dokumen. Terus ada juga FGD yang tadi dapat digunakan sebagai sumber data pendukung ketika peneliti ingin mengetahui pendapat bersama dari beberapa informasi mengenai suatu topik. Kayak di internet itu. Nah, kita cari beberapa sumber-sumbernya, nanti di FGD kan atau diulas kembali mengenai topik yang sama tapi isian yang mungkin ada yang berbeda gitu. Mungkin cukup sekian.